Semakin bertambahnya usia, semakin banyak pula hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi diri. Konflik yang terus timbul membuat kita mungkin saja ingin lari dan kembali ke masa-masa penuh keindahan dan tanpa memikirkan apapun. Masa kecil. Dan kalau bisa memilih, Sobat La TV ingin tetap berada di usia saat ini atau kembali ke masa-masa saat itu. Halo Sobat La TV, kembali lagi bersama aku Miftah Rizky dalam program acara Info Kampus. Dan seperti biasa dalam program acara seperti ini, aku nggak bakal sendirian karena akan ditemani bareng dengan anggota dari HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Dan langsung saja bersama narasumber kita yaitu Jessie Rifani dan juga Sausan Olianda. Halo Kak. Halo. Oke, boleh nih kenalan sedikit dulu supaya Sobat La TV makin kenal makin sayang gitu. Oke, boleh. Sebelumnya perkenalan, halo Sobat Unila TV, aku Sausan Olianda Salsabila selaku Sekretaris Pelaksana Konfaganza 8.0. Oke, halo Sobat Unila TV, perkenalkan nama aku Jessie Rifani selaku anggota dari divisi acara Konfaganza 8.0. Oke, kita bakal ngobrolin apa nih kira-kira? Yang pastinya berkaitan sama Konfaganza. Nah, supaya Sobat La TV tuh nggak bertanya-tanya gitu kan, sebenarnya Konfaganza itu apa gitu. Nah, boleh dong dijelasin sedikit mengenai Konfaganza. Oke, jadi Konfaganza sendiri itu adalah salah satu prokja dari HMJ Ilmu Komunikasi, di mana kerja puncak ya? Ya, program kerja puncak, di mana kita itu kalau tahun lalu kita itu ngebuat art exhibition. Nah, tahun ini kita tetap sama ngebuat art exhibition, cuman bedanya tahun ini kita berfokus memberikan tempat atau wadah buat pengunjung itu untuk bermain bersama-sama, istilahnya wahana gitu. Betul. Oke, berarti ide baru gitu kan? Betul banget. Dan ini berarti merupakan program tahunan. Betul. Oke, nah kan kalau mungkin yang di tahun kemarin tuh di art exhibition-nya kan, kalau sekarang itu tema dari Konfaganza 8.0-nya tuh apa? Oke, kalau Konfaganza 8.0 tahun ini itu mengangkat tema Playtime is Forever. Jadi tujuannya kenapa kita ngangkat tema ini sendiri dari konsep childhood heritage, yaitu gimana tujuan kita adalah biar pengunjung itu bisa bermain dan juga bernostalgia di dalam art exhibition gitu. Oke, nah selain hal ini nih yang baru aja disebutin, hal apa aja sih yang menarik gitu, yang mungkin bisa Sobat La TV dengerin dan kalau nih mereka jadi tertarik gitu setelah kalian jelasin. Jadi hal yang khusus ya, yang kayak kita highlight di Konfaganza gitu ya. Sebenarnya kita ini sebelum ke hari H puncak, tanggal 14 sampai tanggal 17 itu kita sudah mengadakan yang namanya Ghost to Konfaganza. Oke. Nah, kita tuh sudah melakukan 3 kali Ghost to Konfaganza. 2 kali kita bekerja sama dengan World Lab. Itu ada di Cafe Bun sama Bun ya? Iya, Bun Unila sama Koat. Nah, terus yang ketiga itu kita ada bareng sama Sadila, sahabat difabel Lampung. Baru banget tuh hari ini kita lakuin tadi. Nah, untuk yang menarik itu sempat ada di World Lab kemarin. Kita itu ada salah satu instalasi, istilahnya spoilerannya lah gitu ya, spoileran tipisnya. Itu ada di World Lab. Kita ada naruh instalasi namanya Nostalgic Echoes. Nah, Nostalgic Echoes sendiri itu kita tuh menyediain instalasi di mana ada iPad, terus ada headphone. Nah, di dalam iPad itu kita menyediakan sebuah audio, di mana audionya itu semacam membawa kita bernostalgia kembali ke masa lalu gitu, membangun rasa rindu sama masa kecil gitu. Nah, yang di World Lab sendiri itu cuma spoileran aja, fullnya ID art exhibition. Nah, itu kenapa harus datang. Betul. Nah, kan kemarin itu udah di Bun Coffee, terus juga udah di Koat, dan hari ini di Sadila. Bakal kolaborasi sama siapa lagi nih kira-kira? Nah, untuk kolaborasi kita sore ini kebetulan bakal ada Ghost to lagi bareng Kopi 20 Ratulangi. Jadi selain kita udah ada beberapa deal sama Medpart dan sponsor juga tadi, terus juga kita kolaborasi sama beberapa seniman juga yang akan mengisi karya-karyanya di instalasi kita, dan Ghost to kemarin bareng Warlab dan juga Sadila sahabat difabel Lampung. Itu sih. Nah, berarti kalau untuk target dari peserta untuk Konfaganza ini
mungkin apakah umur 17 sampai 18 atau gimana nih? Atau memang semua kalangan bisa datang? Untuk target sendiri kita semua kalangan, karena kan di sini kita pengen ngajak main nih. Sedangkan permainan itu kan nggak harus semua anak-anak ya, Betul. orang tua, orang dewasa pun yang udah tua pun masih bisa main-main gitu. Jadi kita targetnya umum Ya, gitu. karena balik lagi ke tujuan kita kan Tujuan buat kita. bermain dan bernostalgia gitu. Oh, berarti ini misalnya ada nih orang tua gitu kan, ayah dan ibu gitu, ingin bawa anak-anaknya ke sini ke Konfaganza nanti, itu boleh? Boleh banget, boleh banget. boleh Oke. banget. Justru seru dong, benar. orang tuanya bisa Nostalgia menjelaskan juga. ke anak-anaknya, oh dulu papa gini, mama gini mainnya gitu. Nah, yang membedakan acara tahun lalu dengan acara tahun sekarang nih apa? Nah, untuk yang bisa membedakan dari tahun lalu sama tahun ini, kalau tahun lalu itu kita lebih berfokus sama art exhibition-nya. Kita, seperti yang kita tahu, art exhibition itu kan kayak tempat foto-foto, ngelihat seni-seni gitu kan. Nah, untuk tahun ini kita itu bener-bener memberikan wahana bermain, tempat-tempat main. Jadi di dalam art exhibition itu bakal banyak banget seni-seni yang interaktif, Betul. banyak banget hal-hal yang bisa dimainin di situ, yang bisa ngasih experience baru gitu daripada tahun kemarin. Jadi gitu. bukan cuma sekedar foto-foto doang, tapi bisa ikut berinteraksi Oh, gitu. interaktif Iya, kegiatannya. benar. Oke. Nah, aku mungkin mau nanya nih sama kalian as a personal gitu. Mungkin pertanyaannya bisa kalian jawab sesuai dengan yang kalian rasain aja sih sebenarnya. Boleh. Nah, tantangan terbesar nih kalian yang kalian hadapi gitu dalam mempersiapkan acara ini tuh apa aja? Karena kan ini bisa dibilang acara besar gitu kan. Dan pasti kalian ada aja deh masalahnya, apalagi ini bukan acara yang kecil gitu. Betul. Kalau untuk tantangan ya, sebenarnya tantangan itu kalau aku pribadi sebagai anak acara itu kita tantangannya adalah mencari inovasi baru untuk art exhibition yang sekiranya tuh bisa beda daripada tahun lalu dan Benar, lebih seru, lebih wah Lebih ini lebih- mind blowing ya, ya, gitu. I see. Gitu sih kalau dari aku sendiri ya. Bener, gimana bikin mereka tertarik juga buat Betul. datang lagi di tahun ini dengan tetap membawa hype di tahun kemarin itu gitu sih. Tantangannya mempertahankan itu loh di Ya, tahun kalau ini. Olin kan nih sebagai sekretaris gimana, aman ngurus surat-suratnya? Alhamdulillah aman sih ya sejauh ini karena didukung juga sama press-plak yang lain kan. Ya, karena surat-surat itu kadang-kadang bikin Iya, pusing bener ya. banget. Nah, kalau menurut kalian pribadi, ini kan kalian udah bilang bahwa ini nostalgia masa kecil gitu. Nah, seberapa penting nih menurut kalian mengangkat tema masa kecil ini? Penting banget Penting sih banget. karena dimana apalagi kalau aku pribadi ngerasain udah di dunia perkuliahan itu cukup burn out antara kuliah, organisasi gitu kan. Dan di saat kalau ada pameran yang mengangkat tentang masa kecil, itu kan bisa balik lagi kita untuk bernostalgia dan untuk bisa bermain lagi gitu, karena biar merefresh juga otak kalau kita bernostalgia ke masa kecil lagi gitu. Oke, nah tadi kan aku nanya nih di awal sebagai as a personal ya, kalian itu mengenai tantangannya. Kalau sekarang aku mau nanya mengenai cerita menarik kalian. Pasti banyak banget cerita menarik untuk menyiapkan Konfaganza ini gitu. Boleh dong diceritain 1, 2 gitu. Cerita menarik ya, mungkin dari sekian banyak rapat yang kita lakuin ini pasti banyak hal menarik Iya, sih. semuanya menarik Kayak sih. kita ngumpulin satu ide jadi satu, terus kita Benar. debat gitu kan. Cuman kalau aku pribadi, hal menarik dari yang selama ini sepanjang jalannya Konfaganza ini berlangsung, aku menariknya mungkin di kegiatan Ghost to sih, karena benar. tahun kemarin itu untuk Konfaganza, Ghost to Konfaganza ini sendiri ini belum ada gitu. Oke. Baru ada di tahun ini. Nah, itu menurut aku hal yang menarik yang belum aku rasain sebenarnya dari tahun lalu gitu. Bener. Nah, kalau dari kalian nih, pandangan kalian nih tentang pentingnya untuk ngejaga semangat bermain gitu seiring bertambahnya usia ya, walaupun nih kita bukan yang tua-tua banget gitu kan ya. Masih lah ada di umur-umur 20-an awal gitu. Nah, menurut kalian nih pentingnya ngejaga semangat bermain tuh seperti apa? Penting banget karena balik lagi kita udah di umur segini tuh udah yang kuliah segala macam. Kalau kita nggak menjaga semangat itu, kita bakalan kayak bener-bener burn out gitu loh. Jadi dengan kita tetap menjaga itu bisa jadi salah satu acuan buat kita tetap semangat dengan mengeluarkan ide-ide kreatif terus gitu. Oke. Nah, back to topic ya, kita ke Konfaganza ya. Boleh. Langsung semangat nih. Nah,
Kan tadi tuh rangkaian acaranya tuh aku mau nanya nih dari tadi, rangkaian acaranya tuh seperti apa gitu dari Confaganza ini, apalagi dari Kak Jessi dan juga Kak Olin tuh bilang kalau memang berbeda dari tahun lalu gitu. Boleh dijelasin dong ke Sobat Gela TV. Jadi kalau untuk rangkaian acaranya sendiri itu yang pertama kita ada lomba yang pasti. Benar. Ini sama seperti tahun kemarin. Kita tuh ada lomba. Di sini lombanya itu ada 4. Ada Mobile Legend, short movie, desain grafis, sama fotografi. Nah itu. Terus untuk rangkaian acara selanjutnya yang baru itu ya kita mengadakan Ghost to Confaganza itu sendiri. Udah ada yang tadi seperti aku jelasin udah ada sama Warlab 2 kali, sama udah ada sama Sadila. Dan Nanti bakal sama Kopdu ada selanjutnya juga. sama Kopdu gitu. Terus masuk ke acara utama itu art exhibition di tanggal 14 sampai tanggal 17 November gitu. Nah, tentunya bakal beda dari tahun lalu juga karena di tiap harinya pasti bakal ada kejutan-kejutan gitu yang bisa ditemuin kalau kalian datang gitu. Jadi nggak sabar untuk datang Nggak ke sabar banget. Confaganza nih. Aku sendiri sebagai panitia nggak sabar banget nih sama hari hanya kayak mana nih. Nah tapi kan kalau kalian harus menyiapkan, kalau kita nih Sobat Gela TV tinggal datang aja Betul. dong. Ya menikmati apa yang sudah disiapkan sama acaranya sendiri gitu kan. Nah kan ini udah dibilang nih rangkaian acaranya emang banyak banget gitu kan, ada art exhibition juga ada hiburan-hiburan gitu kan. Nah bagaimana nih acara ini Confaganza 8.0 ini mendukung mahasiswa atau pelajar yang ingin menyalurkan kreativitasnya? Jadi kalau untuk mendukung dengan lewat acara ini kita juga buka open gitu buat para artis-artis ataupun pelaku seni gitu yang mau mengirimkan karya mereka, itu bisa banget, itu kita open di Instagram kita sendiri @confaganza. Bisa ditaruh di salah satu instalasi kita itu untuk karya-karya dari para pelaku seni. Jadi itu dengan cara itu kita mendukung para seniman, para pelaku seni itu buat lebih dikenal ya, lagi kreativitas karyanya. mereka tuh bakal didukung di acara kita gitu. Nah kan kalau tadi nih aku nanyanya tentang yang membedakan Confaganza tahun ini dengan tahun lalu. Nah kalau sekarang aku menanya sama kalian yang membedakan Confaganza dengan event-event yang lain seperti apa? Oke, kalau aku pribadi bisa bilang yang membedakan dari Confaganza sama event-event yang lain tuh di sini, walaupun memang kita ngambilnya art exhibition, tapi kan kalau art exhibition yang kita tahu tuh sebatas tempat foto, lihat-lihat seni dari seniman-seniman, terus kayak mungkin lukisan atau segala macam. Nah kalau kita itu bener-bener yang kali ini nih Confaganza 8.0 itu kita bener-bener ngajak main banget nih. Interaktif. Wahana, kita buka wahana art exhibition gitu. Betul. Wahana berkedok art exhibition gitu istilahnya. Jadi intinya pokoknya kita di sana tuh bakal diajak untuk Main-main, bermain-main. betul. Wahana Apalagi nih buat masa kecil. ya, apalagi buat mahasiswa yang mungkin ada di akhir semester Betul. atau Pusing. akhirnya menuju skripsi. Lagi Magang. burnout, lagi kan? pusing-pusing, butuh refreshing, Ya. bisa ke Confaganza. Boleh kita. banget tuh. Betul. Apalagi bawa pacar, siapa tahu yang punya. Boleh, yang punya tadi bawa pacarnya. Oke, nah kalau dari pihak kampus sendiri kan mungkin pasti tahu dong ada kegiatan Confaganza 8.0 ini. Nah bagaimana dari kampus sendiri untuk mendukung kegiatan yang kalian lakukan nih? Kalau dari kampus alhamdulillahnya sangat mendukung ya, dari segi surat menyurat juga itu alhamdulillah dipermudah, karena juga kita dengan acara ini kan kita juga membawa nama kampus ya, nama baik kampus terutama jurusan ilmu komunikasi gitu. Jadi alhamdulillahnya dari jurusan, dari kampus juga sangat mendukung gitu. Oke. Nah tapi ada kesulitan lain gak sih? Kalau kesulitan ya paling itu lagi sih, kayak membuat ide baru, Iya, membuat ide baru, Bener. menyatukan berbagai macam kepala Kepala, jadi bener. satu gitu kan. Oke, apalagi banyak ya Betul, banyak banget. panitianya. Banyak Ini acara banget. besar kan? Iya. Besar banget. Oke nih, nah kalau kalian nih sebagai panitia ini kan pasti udah membuat timelinenya lah ya, udah buat rangkaiannya, buat ininya segala macam. Nah kalau dari kalian sebagai panitia mengukur keberhasilan acara ini tuh seperti apa? Kalau aku mengukur keberhasilan acara ini melihat dari tahun kemarin itu kita pengunjung nembus 2.500 pengunjung. Dan sempat viral juga di sosial media waktu itu di TikTok. Confaganza itu tulisannya sampai biru tuh kalau kalian tahu tuh. Nah itu aku melihat dari tahun lalu, mengukur dari tahun lalu, aku bisa bilang ini sukses dan
berhasil mendapatkan tanggapan yang positif juga sih, dilihat dari komentar-komentarnya. Banyak banget tuh yang kemarin, tahun kemarin kita itu mengadakan Confaganza Art Exhibition-nya cuma 3 hari. Banyak banget tuh yang belum sempat datang, mereka minta, "Kak, diperpanjang dong Confaganzanya, Kak, diperpanjang dong Confaganzanya." Sedangkan kan kita cuma ada 3 hari gitu kan. Dilihat dari situ sih aku bisa pede kalau acara ini sukses gitu. Oke, berarti intinya itu dari panitia sendiri tuh mengukur kesuksesannya supaya lebih wah dari tahun lalu. Betul sekali. Betul banget. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang rangkaian acaranya di Sobat Nela TV. Dan pasti dong Sobat Nela TV tertarik, mungkin nih ada aja nih yang tertarik ingin berpartisipasi gitu bareng Confaganza. Nah, apa sih yang harus dilakukan Sobat Nela TV ini untuk bisa berpartisipasi di Confaganza 8.0 ini? Mungkin sebagai peserta ataupun yang hadir ketika art exhibition berlangsung. Oke, kalau buat Sobat Unila TV yang mungkin bakal tertarik sama Confaganza 8.0 ini, bisa banget pantengin sosial media kita, itu di Instagram @confaganza dan juga TikTok kita @confaganza 8.0, karena semua informasi itu bakal diberikan di sana. Terutama dalam waktu dekat ini kita udah oprek untuk lomba, itu dari tanggal 15 Oktober sampai 30 Oktober ini. Dan buat info-info art exhibition-nya itu bakal dibuka juga, bakal diberikan di Instagram dan TikTok kita gitu. Jadi pantengin terus aja. Stay tune aja. Betul. Nah, biar nggak ketinggalan timeline-nya harus apa teman-teman? Jangan lupa follow dan pantengin Instagram @confaganza dan TikTok @confaganza 8.0. Nah, karena kita udah membahas mengenai kegiatan Confaganza 8.0 ini sampai dengan ke akar-akarnya, maka berakhir pula episode kita pada kali ini. Aku Miftah Rizky, pamit undur diri, sampai jumpa di episode info selanjutnya. Bye-bye!